Halo guys, welcome back di channel Baru Tahu. Makasih banget udah mampir lagi. Doa tulus dari gue buat lo semua. Semoga keluarga lo sehat selalu, adik-adik Bayu di sekitar lo ceria terus, dan logika lo gak gampang kena sawan pas denger cerita horor. Amin. Pernah nggak lo lihat bayi yang tadinya tenang, tiba-tiba nangis histeris gak berhenti-berhenti? Atau yang lebih serem, tiba-tiba badannya kaku dan matanya melotot ke atas? Orang tua zaman dulu pasti langsung panik dan bilang, ini kena sawan, pasti tadi lewat tempat angker atau ketempelan penunggu pemakaman. Tapi secara kritis, sawan itu beneran ada atau cuma cerita rakyat? Kenapa penangkalnya harus pakai gelang hitam atau delingo bengle? Hari ini kita bakal jadi detektif budaya. Kita bongkar sejarah, asal-usul dan fakta medis di balik fenomena sawan. Siap-siap, karena jawabannya ada di antara dimensi mistis dan ruang periksa dokter. Kita mulai dari, apa itu sawan secara budaya? Dalam budaya Jawa dan Nusantara, sawan itu dianggap sebagai perpindahan energi negatif dari makhluk halus atau lingkungan ke manusia, biasanya bayi atau pengantin. Sawan mayit, katanya kena energi orang meninggal. Sawan pengantin, kena energi dari keramaian atau kecemburuan makhluk halus. Sawan bangke, kena energi hewan mati. Secara sejarah, kepercayaan ini berakar dari zaman animisme dan dinamisme. Orang dulu percaya kalau bayi itu punya benteng spiritual yang masih tipis banget, jadi gampang banget kesusupan energi asing. Lalu gimana kata dunia medis? Secara kritis, apa yang orang dulu sebut sawan itu sebenarnya punya nama keren di buku kedokteran. Kejang demam atau febrile seizures. Bayi itu suhu tubuhnya gampang naik. Pas panasnya lewat 38 atau 39 derajat Celcius, saraf otaknya bisa kaget dan terjadilah kejang. Mata melotot, tubuh kaku, itu gejala medis, bukan setan lagi narik tangan bayi. Kolik infantil. Bayi nangis berjam-jam tanpa sebab yang jelas, biasanya karena gas di perut atau sistem pencernaan yang belum sempurna. Overstimulasi. Bayi yang diajak ke tempat ramai, kondangan atau pemakaman, itu sebenarnya stres. Suara berisik, bau macam-macam, dan dipindah-pindah tangan orang, itu bikin sistem saraf mereka overload. Hasilnya, mereka nangis histeris pas sampai rumah. Sekarang kita bahas yang paling unik, gelang sawan dan peralatannya. Lo pasti sering lihat bayi pakai gelang hitam atau peniti yang ada bungkusan kecilnya kan? Isinya biasanya delingo atau acorus calamus dan bengle atau zingiber casumanar. Secara kritis, kenapa ini dianggap ampuh? Sisi mistik, baunya yang menyengat dipercaya bikin makhluk halus mual dan menjauh. Sisi logis atau aromaterapi, delingo dan bengle itu punya kandungan minyak atsiri. Baunya yang khas punya efek menenangkan, sedatif ringan bagi bayi. Selain itu baunya juga gak disukai nyamuk atau serangga kecil yang mungkin ganggu tidur bayi. Psikologi orang tua, dengan masang gelang itu orang tua ngerasa udah melindungi anaknya, jadi mereka lebih tenang. Ketenangan orang tua ini nular ke bayi, jadi si bayi gak ikut stres. Analisis kritis gue sebagai partner diskusi lo, budaya versus medis. Sawan itu adalah cara orang zaman dulu buat menjelaskan penyakit yang mereka gak tahu namanya. Dulu kan belum ada termometer digital atau dokter spesialis anak. Jadi setiap ada kejadian aneh pada fisik bayi, cara paling gampang menjelaskannya adalah lewat narasi mistis. Tapi yang keren, nenek moyang kita itu pintar. Mereka bungkus obat herbal delingo bengle dengan narasi mistis atau penangkal hantu, biar orang mau pakai. Ini adalah bentuk kearifan lokal. Masalahnya adalah kalau kita cuma percaya mistisnya, tapi lupa bawa ke dokter pas bayi udah kejang-kejang parah. Intinya guys, sawan itu adalah fenomena medis atau kejang atau kolik yang dibungkus dalam kemasan budaya. Gelang sawan itu ibarat obat penenang versi kearifan lokal. Gimana menurut lo? Lo tipe yang masih percaya sawan itu karena makhluk halus atau setuju kalau itu murni masalah medis? Atau jangan-jangan lo dulu pas bayi adalah langganan delingo bengle? Spill pengalaman lo di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar lo makin pinter lihat sisi lain dari mitos kita. Like video ini kalau lo dapet ilmu baru dan share ke temen lo yang baru aja punya bayi biar gak gampang panik. Terima kasih banyak udah nemenin gue bedah misteri sawan ini sampai habis. Gue bener-bener apresiasi waktu kalian. Doa gue semoga adik-adik bayi kita selalu sehat dan terjaga. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap kritis, hargai budaya, dan yang paling penting, jangan lupa bawa termometer. Gue cabut dulu, bye!